Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 ingin membahas tentang kasus manipulasi KAP Anderson dan Aaron Carpenter. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Putri Auliana Siva dan rekan saya ada Melza Eufriani. Kami ingin membahas tentang etika profesi KAP Anderson. Etika profesi yang dimiliki orang lain berbeda dengan profesi lainnya. Akan tetapi, ketika yang sudah dibuat harus dipatuhi karena di dalamnya berisi nilai-nilai, tata cara, dan aturan dalam menjalankan kegiatan profesinya. Perkembangannya profesi akuntan publik tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan perusahaan dalam segala bidang. Semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka akan semakin berkembang pula profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien, memiliki posisi yang strategis bagi pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien, yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini, manajemen ingin supaya kinerja terlihat baik di mata pihak eksternal perusahaan, terutama pihak pemilik atau bisa disebut juga prinsipal. Akan tetapi, di sisi lain, pemilik menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujur-jujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Kejadian yang dialami oleh KAP Arthur Anderson membuat banyak orang terkejut. Dan independensi seorang auditor dipertanyakan publik. Hal ini terjadi akibat kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Aaron Carpenter, sebuah perusahaan energi asal Amerika yang berbasis Houston, Texas. Aaron adalah hasil merger perusahaan Houston Natural Gas dan Intermort, perusahaan pipa di Nebraska. Keaton Lee sebagai CEO Aaron, dan perusahaan hanya berfokus pada industri pipa gas saja. Aaron yang saat itu memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli dan penjual dengan harapan dapat mengurangi resikonya. Aaron menawarkan kontrak pada penjual untuk membeli dengan harga minyak yang sama dan ditambah nilai keuntungan untuk Aaron. Kemudian, Jeffrey mengaplikasikan ide Aaron ke komoditi lainnya. Tidak hanya pipa gas saja, dengan membuat kontrak jangka panjang di bidang kelistrikan, batu bara, pulp kertas, aluminium, baja, dan lain-lain dengan total 1.800 produk yang ditangani Aaron. Aaron pun perlahan bangkit dan menjadikan Jeffrey sebagai CEO Aaron, dan juga Jeffrey merekrut karyawan yang unggul dalam bidang furniture derivatif, salah satunya Andre Fastom, seorang ahli keuangan yang direkrut pada tahun 1990. Aaron mengalami permasalahan terkait hutang yang dimiliki. Dengan hutang tersebut, ada kemungkinan pembeli atau penjual menjadi ragu untuk bekerja sama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Aaron mencoba mencari dana pinjaman tanpa dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Faston mempunyai ide untuk menggunakan nilai kelebihan kontrak sebagai pendapatan. Faston dan Anderson bekerja sama untuk menyiapkan serial limit partnership, perusahaan rekanan terbatas,
yang disebut sebagai Special Pursuit Intense. Di tahun 1999, Enron mendirikan 3 SPE dan mengumumkannya bahwa perusahaannya berhasil memperoleh IAT sebesar 1,01 miliar dolar pada tahun 2000. SPE ini kemudian mengajukan hutang dengan saham Enron sebagai penjaminnya. Uang yang dipinjam ini kemudian diakui sebagai pembelian nilai lebih kontrak dan dicatat sebagai sales revenue. Meskipun sebenarnya ini sebuah hutang, Phase One juga menggunakan nama fiktif untuk mendapatkan gaji dan pendapatan atas 3% kepemilikan entitas. Karena dana pinjaman tersebut tidak dilaporkan ke dalam laporan keuangan, pemegang saham percaya bahwa Enron tidak mengalami lonjakan hutang. Mereka yakin Enron menghasilkan laba yang baik serta mengalami peningkatan tiap tahun. Pada pertengahan tahun 2000, harga per lembar saham Enron turun dari nilai tertingginya, $80. Akuntan sudah berusaha menarik kembali hutang dan aset yang ada di entitas khusus. Harga saham Enron pun mengalami penurunan lebih parah pada bulan Juli 2021, yaitu dengan harga per lembar $47 per lembar saham. Dan secara tiba-tiba Jeffrey mengundurkan diri sebagai CEO dengan alasan pribadi. Kemudian Kenneth Lee dan eksekutif Enron lainnya secara diam-diam menjual kepemilikan saham mereka. Dan akan dilanjutkan lagi dengan rekan saya, Melsa. Baik, saya akan melanjutkan. Permasalahan muncul ketika proses merger yang terjadi antara Houston Natural Gas dengan Enron Corporation memiliki hutang yang cukup banyak sebesar 75% dari nilai pasar saham pada tahun 1987. Untuk mengatasi hutang tersebut, Lee berkonsultasi pada McKinsey dan Co. Pada saat itu, McKinsey menugaskan seorang konsultan bernama Jeffrey Skilling pada tahun 1989 untuk menjadi kepala Departemen Keuangan Enron. Dampak perikatan audit yang berjalan lama diketahui Enron memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan supaya menarik di mata investor dan dianggap sebagai perusahaan dengan kinerja yang baik dengan markup pendapatannya sebesar $600 juta dan menyembunyikan hutang sebesar 1,2 M menggunakan metode off-balance sheet. Adanya kasus Enron Corporation ini mempertanyakan kualitas audit yang dijalankan selama 20 tahun antara Enron dan Andersen. Dampak perikatan audit yang berjalan lama, bahkan 20 tahun seperti yang dilakukan oleh Andersen dan Enron Corporation yang dianggap memiliki kekuatan untuk menciptakan kedekatan antara auditor dan kliennya. Hal tersebut membahayakan sikap independensi yang seharusnya dimiliki auditor dan mengurangi kualitas audit. Dampak kasus Enron Corporation. Adanya kasus Enron Corporation ini menimbulkan dampak yang cukup parah. Setidaknya terdapat 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan dan kehilangan dana pensiun dan tabungan yang sudah terikat saham yang sudah tak bernilai pada tahun 2001. Belum lagi terguncangnya neraca keuangan para kreditor yang sudah mengeluarkan uang miliaran rupiah dengan JP Morgan Chase dan Citigroup sebagai dua kreditor terbesarnya. Kemudian Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang Sarbanes-Oxley untuk menghindar kasus yang sama terjadi di masa depan.
Kesimpulannya, kasus Enron bermula pada tahun 2000 ketika harga saham per lembar jatuh dari harga tertingginya $80 dan seiring berjalannya waktu pun mengalami kemunduran. Sehingga ditelusuri, ternyata terjadi skandal akuntansi dengan memanipulasi angka dalam laporan keuangan dengan markup pendapatannya sebesar 600 juta US dollar dan menyembunyikan hutang sebanyak 1,2 M US dollar. Menggunakan metode off-balance sheet yang dilakukan oleh KAP Anderson bersama dengan Enron. Kasus pelanggaran etika profesi auditor KAP Anderson disebabkan tidak adanya professional statistics karena hubungan perikatan auditor yang sudah berjalan selama 20 tahun sehingga hal-hal yang dianggap salah ditutupi oleh KAP Anderson dan Enron. Mereka bahkan membuat markup pendapatan dan menyembunyikan hutang supaya laporan keuangan Enron tampak menarik di mata investor. Seharusnya auditor bertindak profesional dan jujur sesuai dengan etika profesi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.